Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 poin dari kerangka berpikir. Baik, poin yang pertama, di sini ada pengertian kerangka berpikir. Kita akan bareng-bareng belajar tentang apa sih kerangka berpikir itu. Kemudian yang kedua adalah cara membuat kerangka berpikir. Kiranya ada 8 step atau langkah. Kemudian yang ketiga ada jenis kerangka berpikir. Ketika Anda menuliskan kerangka berpikir, ada 3 jenis kerangka yang mesti Anda ketahui. Baik, menuju poin pertama adalah pengertian. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Adapun pengertian kerangka berpikir menurut ahli, di sini ada Umar Sekarang. Beliau mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori itu berhubungan dengan berbagai faktor. Nah, faktornya adalah faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi intinya di sini adalah peneliti ini ingin menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel. Dan kerangka berpikir itu disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka. Kemudian ada contoh hasil penelitian yang relevan. Hal ini dijadikan sebagai argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kemudian ada kriteria utama. Kriteria utama dalam membuat kerangka berpikir adalah supaya bisa meyakinkan ilmuwan mengenai alur pemikiran logis dalam membuat kerangka berpikir. Nah, sehingga bisa membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Artinya, kerangka berpikir itu merupakan sintesa atau kesimpulan sementara dari hubungan mengenai variabel yang disusun berdasar pada ragam teori yang sudah dideskripsikan. Yang selanjutnya dianalisis secara kritis dan juga sistematis demi menghasilkan sintesa mengenai hubungan di antara variabel penelitian. Yang selanjutnya sintesa ini digunakan untuk merumuskan hipotesis. Adapun kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian itu harus dikemukakan bila dalam penelitian tersebut memiliki 2 variabel atau lebih. Nah, bagaimana kalau penelitian itu hanya membahas sebuah variabel secara mandiri? Maka peneliti itu cukup dengan mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel dan juga argumentasi terhadap variabel yang diteliti. Baik, yang selanjutnya, sudah selayaknya suatu kerangka berpikir itu memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, teori yang digunakan untuk melakukan argumentasi sebaiknya telah dikuasai sepenuhnya oleh si peneliti, dan juga si peneliti mengikuti perkembangan teori yang paling mutakhir. Kemudian kriteria yang kedua, analisis filsafat dari teori keilmuan itu diarahkan pada cara berpikir keilmuan yang mendasari pengetahuan, yang mana perlu disebutkan secara tersurat meliputi prinsip, asumsi, serta postulat yang mendasarinya. Baik, kita langsung menuju poin yang kedua, yaitu cara membuat kerangka berpikir. Di sini ada 8 langkah. Yang pertama adalah menentukan variabel yang lebih rinci. Ketika peneliti ingin mendapatkan berbagai macam teori yang jelas untuk menyusun kerangka berpikir, maka si peneliti tadi memerlukan atau perlu menentukan variabel terlebih dahulu. Nah, variabel itu dapat ditentukan dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan judul yang akan dibuat. Kemudian menentukan variabel-variabel data dari judul tersebut, dan selanjutnya menulis seluruh variabel yang sudah ditentukan. Nah, variabel-variabel itulah nantinya akan menjadi titik tolak dalam pengembangan teori. Baik, yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca buku dan hasil penelitian. Banyak membaca adalah langkah umum yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu. Begitu juga pada penelitian.
hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan juga disertasi untuk mendapatkan pengetahuan tentang penelitian yang akan dilakukan. Langkah selanjutnya adalah menjelaskan teori-teori tentang variabel yang diteliti berdasarkan pengetahuan yang telah didapatkan dari membaca banyak bacaan tersebut. Selanjutnya si peneliti ini memilih teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Nah, keterkaitan antar variabel itu juga perlu dijelaskan. Penjelasan mengenai variabel tersebut dapat dilakukan secara deduktif. Adapun tahap berpikir deduktif itu meliputi tahap penelaahan konsep, kemudian tahap pertimbangan, dan juga tahap penyimpulan. Langkah yang keempat adalah menganalisis teori dan hasil penelitian. Di dalam analisis, peneliti dapat mengkaji apakah teori yang sudah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Sebab kerap kali terjadi teori yang berasal dari luar negeri misalnya tidak sesuai dengan penelitian yang ada di dalam negeri. Ya, jadi perlu diperhatikan ya. Tahap yang kelima adalah melakukan analisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini dilakukan komparasi antara teori yang satu dengan yang lainnya. Dari hal tersebut, kemudian peneliti dapat menggabungkan teori yang satu dengan teori yang lainnya. Selain itu, apabila hasil analisis komparatif ini terlalu luas, maka si peneliti dapat mereduksi sehingga lebih sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk langkah yang keenam adalah mengambil kesimpulan sementara. Jika sudah melakukan analisis kritis dan komparatif pada teori serta hasil penelitian yang relevan, maka peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antar variabel itu akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Langkah yang ketujuh adalah kerangka berpikir. Jika sintesa sudah ditentukan, maka Anda dapat menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu dapat berupa kerangka asosiatif atau komparatif. Langkah yang terakhir adalah hipotesis. Berdasar pada kerangka berpikir, maka langkah yang selanjutnya adalah dengan menyusun hipotesis. Contohnya, apabila kerangka berpikir berbunyi jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas kelembagaan akan tinggi. Maka hipotesisnya bisa terdapat hubungan yang positif dan juga signifikan antara komitmen kerja dengan produktivitas kerja. Baik, untuk poin yang terakhir ada jenis-jenis kerangka berpikir. Yang pertama adalah kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis ini merupakan uraian yang menegaskan mengenai teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Kemudian jenis yang kedua ada kerangka operasional. Kerangka operasional itu merupakan penjelasan mengenai variabel yang diturunkan dari konsep-konsep yang sudah dipilih serta hubungan antar variabel tersebut, serta hal apa saja sih yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah uraian yang menjelaskan konsep yang ada pada asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terkandung dalam fenomena yang akan diteliti serta hubungan antar variabel tersebut. Hubungan antar konsep tersebut. Demikian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.